Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Kalau lagu apa yang paling disenangi, Dan? Maksudnya? Dari semua lagu tuh yang paling disukai? Laguku? Iya. Kalau favorit sih ada kayaknya. Favorit ada, favoritku ya. Itu lagu buat bandku sendiri tuh, bukan buat Dewan. Back chat, you burn all my energy. Back chat, criticizing all you see. Back chat, analyzing what I say. Back chat, and you always get your way. Oh yeah, see what you've done to me. Jadi kalau di UGM itu yang jadi presiden itu bukan aktivis dia. Jangan salah loh. Ganjar itu dulu memang aktivis tapi tukang naik gunung nih kayak Jokowi itu. Jadi saya ya ketua BEM kan yang keren sedikit lah ketua BEM kan. Cuman kan tahu sendiri yang dihadapi preman-preman kan. Biasanya kan kalau orang naik gunung apa-apa itu kan sukanya mabuk gitu. Kita BEM biasanya anak musola. Ganjar suka naik gunung. Iya, dulu di Mayastik loh. Jokowi? Bukan dong. Suka naik gunung juga. Pernah saya lihat foto dia naik gunung. Gunung apa ya? Gak tahu. Pernah waktu itu kayaknya ya. Gitu. Gunung apa bukit? Mungkin. Mungkin bukit. Itu kalau dari segi hukum bukan pencemaran nama baik karena kita mempertanyakan fakta itu. Tapi kalau badan seperti Jokowi naik gunung emang kuat. Iya. Emang kuat. Iya. Untuk Gunung, jalan kuat. sepeda, Iya. kegiatan. Emang bodinya untuk seperti itu cocok. Iya. Kalau Ari Lasso memang dia pencinta alam di SMA 2 memang. Kalau Rocky Gerung tuh lebih tua lagi tuh. Sama aku ya 13 tahun bedanya. Dia tahun kelahiran 59. 59 ya, sama kayak kakakku yang pertama. Kakakku yang pertama 59. Saya sebenarnya mengikuti garis Gus Dur sebenarnya. Oke. Sejarahnya gini, Bang. Agak panjang dia ini. Ya silakan panjang. Justru kalau panjang-panjang bagus. Ayah saya itu Masyumi Tulen, Bang. Perti kan Masyumi Tulen. Oh, kakek saya juga Masyumi. Ya. Kakek saya. Jadi ayah saya itu sepertinya punya sejarah panjang di tahun 65 mungkin ya. Sehingga ayah saya itu orang yang nggak seneng sama NU. Ayah saya ya. Oke. Saya waktu itu masih umur 10 tahun jadi saya nggak bisa nanya kan kenapa. Oke. Seandainya Karena secara partai kan bersaing dulu. ya kan. NU, kan? Pokoknya nggak cocok aja. Ya. Padahal tetangga depan saya itu di Surabaya, Bang, itu ketua NU Surabaya. Oke. Jadi kita bertetangga sama ketua NU Surabaya, depan. Itu nggak saling sapa. Hanya karena politik. Iya. Saya nggak tahu, pasti itu gara-gara 65. Pasti itu ada sejarah yang nggak enak di tahun 65. Karena saya ini anak rebel, Bang. Apa yang tidak disukai bapak saya suka. Oh. Luar biasa. Jadi saya dekat sama Gus Dur itu sebenarnya hanya untuk ngecengin bapak saya aja. Oh iya. Dan almarhum sempat komentar ya begitu dekat dengan. Oh iya, komentar. Bapak saya bilang NU tuh Yusuf Hasim. Oke. Gitu. NU tuh yang bener tuh Yusuf Hasim, katanya gitu. Jadi sebenarnya bukan karena NU-nya tapi karena Gus Dur-nya. Bukan. Ayah saya nggak terlalu ya. Ayah saya lebih senior daripada Gus Dur. Nah, tapi gini, seorang Ahmad Dhani yang saya pahami ya, suka dengan seorang tokoh yang katakanlah kelihatan strong, orangnya yang punya wibawa besar. Saya membayangkan Ahmad Dhani pasti suka Bung Karno nih ya. Oh itu pasti. Ya. Itu pasti ya. Bung Karno atau Gus Dur? Kalau Bung Karno. Bung Karno. Kenapa Bung Karno? Bung Karno Karena sama-sama playboy gitu. Salah satunya itu. Nggak apa-apa, itu kan human interest kan. Itu kan Iya. dari sisi human interest Iya. kan. Dari sisi human interest, terus dari sisi kalau disuruh milih ya saya milih Bung Karno. Kalau disuruh milih. Apa? Ya saya kira jelas ya, memang berbeda ya kalau kita lihat ini. Ya, karena Bung Karno itu sedikit tidak bisa melampaui Gus Dur. Oke. Ada beberapa hal yang saya nggak bisa seperti Gus Dur, ya. Misalnya Gus Dur kan ahli agama gitu kan. Saya kan bukan ahli agama. Oke. Jadi saya lebih convertnya saya ke
Soekarno. I see. Karena saya tidak seahli agama seperti Gus Dur gitu. Dari situ aja misalnya gitu. Oke, ya. dan itu pilihan. Tapi kalau dari apa pilihan soal spiritual, saya milih Gus Dur. Hati-hati Mas, kalau lari itu harus badannya harus ideal dulu Mas. Kalau badannya berat buat lari tulangnya kasihan. Itu belum ada di buku sih itu. Memang masih berat sih ya, Mas. Belum ada di buku, itu baru karanganku aja. Baru kira-kira. Iya, baru logikaku aja gitu loh. Kayak mobil kan kalau Avanza gitu diisi 12 orang kan ya rusak shockbreaker-nya Mas. Kalau Bang Refli gini buat lari oke. Sepeda juga. Sepeda buat kita nih sepeda cocok. Aku pernah sedikit debat sama istriku kan, anaknya disuruh dokter gizi suruh lari. Aku bingung dokter gizi ini kok nyuruhnya lari, anaknya beratnya masih over gitu loh, belum ideal kan, ada hitungannya kan untuk ideal kan. Aku di ini sama istriku Mas, kamu kan bukan dokter gitu katanya. Loh tapi itu kan dokter gizi kan bukan dokter ortopedi. Apa yang tahu coba datengin dokter ortopedi. Bener nggak tuh apa yang diomongin sama dok? Sama lah kayak Mahfud MD kan dia dokternya dokter tata negara. Jangan soal ngomong pidana loh. Bener nggak Mas? Correct me if I'm wrong. Iya. Iya kan? Beda Mas. Meskipun sama-sama dokter hukum. Nggak boleh melampaui ininya. Saya pun kalau ngomong pidana nggak terlalu berani. Makanya saya misalnya diundang sama Rosi. Termasuk Bang Reflin termasuk yang hati-hati dalam berbicara. Kalau Pak Mahfud MD kan apa aja diomongin sama dia. Loh kalau aku jadi anggota DPR ya, anggota DPR, ketika Kapolri waktu itu Pak Tito ya ngomong segala macam soal dana yang bla bla bla, aku akan bilang Pak Kapolri itu bukan sarjana, bukan ahli hukum pidana, jangan menyentuh wilayah itu, benar nggak Bang? Iya. Kapolri itu nggak pernah jadi ahli pidana loh. Karena kalau pidana itu memang agak eksak ya, jadi Iya. makanya saya kadang-kadang menghindari untuk ngomong terlalu menukik begitu, karena belum tentu kita benar nanti. Iya. Karena kalau kita dari sisi ilmu kita salah itu udah parah kita. Waktu Pak Tito jadi Kapolri itu aku sering, ini kok Kapolri kok ngomongnya kayak dia ahli pidana gitu loh. Aku bilang sama Pak Fadlijon, harusnya langsung ngomong Mas, kasih tahu Kapolri itu nggak boleh terlalu banyak ngomong pidana. Dia itu ahli acara pidana ya, tapi bukan ahli hukum pidana. Ini kadang-kadang orang yang nggak paham soal keislaman Bang. Saya mau menjelaskan ya, untuk supaya orang itu nggak salah paham soal saya kan. Tadi kan dibilang saya kan dekat dengan NU gitu kan. Iya. Jadi gini Bang, menurut saya Islam itu ada tiga. Islam ada tiga dimensi. Okay. Dimensi religiusitas ya. Dia sama dengan agama Kristen, Nasrani, Yahudi, Hindu dan lain-lain. Di sisi lain ini di sisi spiritualitas. Okay. Spiritualitas ini di sini ada Jalil Rumi, ada Al-Ghazali ya, ada Gus Dur di sini nih, Gus Dur nih. Dari tasawufnya kan, Islam sebagai dimensi spiritual, tasawuf. Okay. Yang satu lagi ini adalah dimensi kebangsaan. Okay. Islam dalam dimensi kebangsaan. Jadi kadang-kadang kalau ditanya kenapa Ahmad Dhani sekarang kok ke Habib Rizik, karena biasanya orang yang mengidolakan Gus Dur itu pasti tidak mengidolakan Habib Rizik. Begitupun sebaliknya. Iya. Begitupun sebaliknya. Jadi saya itu punya foto, saya cium tangan Gus Dur, saya pun juga punya foto, saya cium Habib Rizik. Nah, satu simbol spiritual, satunya simbol kebangsaan. Gitu. Kebangsaan itu berarti politiknya dong lebih banyak. Iya, jadi gini. Jadi gini, yang kita bela itu, ini yang banyak orang nggak paham. Islam tidak perlu dibela. Sering kan dengar itu kan? Iya. Ya kan? Buat apa ada front pembela Islam? Islam itu tidak perlu dibela. Nah, ini adalah orang-orang yang belum paham soal tiga dimensi keislaman tadi itu, Bang. Jadi yang dibela oleh Habib Rizik dan kawan-kawan 212 ini adalah Islam dalam dimensi kebangsaan. Okay. Islam sebagai stakeholder terbesar NKRI. Okay. Jadi bukan sara, tapi memang faktanya Islam itu memang stakeholder terbesar di NKRI gitu.
Ini yang kita perjuangkan, bukan Islam dari dimensi spiritual atau Islam dalam dimensi religiositas tadi itu gitu. Aku aja yang musisi ya, kebetulan aku musisi pernah di penjara 11 bulan di Cipinang dan bergaulnya sama pakar-pakar ekonomi juga gitu loh. Jadi ketika dia bilang, adikku bilang bahwa Indonesia printing money, aku langsung berkerut. Gimana caranya Indonesia printing money gitu? Apa World Bank nggak marah? Ya kan? Apa boleh sama World Bank gitu loh? Karena salah satu sebab kita dulu dihajar tuh ya gara-gara printing money, Mas. 97 itu. Konon beberapa jenderal diam-diam printing money dan ketahuan, akhirnya datanglah economic hitman itu, George Soros itu. Tapi memang ada waktu zaman peralihan itu, kan kita cetak uang 100 ribuan di Australia. Itu dicetak double. Jadi asli semua, tapi serinya sama, double, dicetak double. Nah, separuh masuk mekanisme Bank Indonesia, yang separuhnya itulah yang dimainkan jenderal-jenderal semua itu. Gitu. Kita nggak nyebut nama nih ya, padahal ya. Iya. Ya kan, konon kan juga konon kan, gitu. Konon. Gitu. Konon ya. Gitu. Karena isunya begitu. Karena waktu saya di media itu pernah mengangkat isu itu. Jadi tapi itu kan setelah krisis ya, Mas. Itu zaman 98 itu. 98 ya. Iya. Kalau konon lagi itu katanya sebelum krisis. Kan kita krisis kan 97 98. 97. Nah, ya. Sebelum 97 itu mungkin setelah dolar itu mulai naik terus. Aku kan ingat aku tur Dewa tahun 97 itu bulan September Oktober ya. Habis al-akhir lah. Itu dolar udah 5.000 tuh, Mas. Dari 2.200, bayangin aja. Udah 100% naiknya. Nah, kan saya pernah ketemu sama ngobrol sama S3, Mas. Orang Australia, ketemu di Bali, ngobrol lagi berenang ini, ngobrol soal ekonomi. Dia bilang dia merasa dia itu udah jagoan di bidang finance ya, S3 di bidang finance. Iya. Tapi dia tetap nggak bisa mikir gimana caranya George Soros itu bisa bikin saham di properti di Australia itu hancur. Nggak ngerti dia. Terlalu jenius ini orang-orang ini gitu loh. Nah, termasuk salah satunya 97 itu ketika Indonesia dihajar sama George Soros itu. Konon lagi kan katanya kan George Soros diperintahkan karena Mahathir Muhammad kan mulai belagu. Yang diserang Malaysia, tapi Indonesia yang kena. Pertanyaan yang agak ngeri-ngeri sedap, Prabowo atau Habib Rizik? Harus dijawab. Itu pertanyaan berat itu. Harus dijawab. Seorang Ahmad Dhani tidak pernah menyerah untuk menjawab. Iya, kalau sampai saat ini ya, saya masih Prabowo. Alasannya? Alasannya karena Habib Rizik tidak di Indonesia. Kalau Habib Rizik di Indonesia? Nah, nanti boleh tanya lagi. Boleh. Sekarang juga kan isu cetak uang gitu kan, misalnya Perpu 1 2020 untuk mengeris 405 triliun itu kan. Iya. Nah, dari 405 triliun, 1 itu kan beberapa skenario kan. Nah, salah satu skenario yang disodorkan itu ya cetak uang. Nah, cuman kalau cetak uang, inflasi kita bisa gila-gilaan. Ya. Kan katanya Menkeu nggak setuju, Gubernur BU nggak setuju. Ya, Gubernur BU nggak setuju. Menkeu nggak setuju, Gubernur BU nggak setuju, tapi DPR setuju. Ya. Gimana nih? Aku juga bingung ini. Ya. Sebenarnya ini idenya siapa? Kan harusnya printing money itu kan harusnya kan idenya Menkeu atau idenya Gubernur BI kan harusnya kan. Nah ini idenya siapa? Tapi yakin nggak misalnya kebijakan kita ini kan bukan orang ekonom ya, bukan ekonom. Kebijakan ekonomi yang keluar melalui misalnya Perpu 1 2020 itu sepenuhnya under control Menteri Keuangan, kan belum tentu. Jadi jangan-jangan dia sendiri dari sisi pendekatan ilmu ekonomi nggak setuju sebenarnya, tapi karena
kekuasaan memaksakan skenario ini, ya dia ikut aja. Kan bisa juga begitu. Akhirnya kan apa ya? Tidak bisa 100% menurut disiplin ilmunya, tapi jangan juga 100% kalah, kan paling tidak cuman begitu aja jadinya. Pada bagian tertentu irasional, pada bagian tertentu masih masuk akal, kan kira-kira begitu. Ya, itu kan bisa masuk akal, bisa nggak masuk akal. Tapi kalau sampai nggak boleh diaudit itu yang nggak masuk akal. Iya kan? Iya. Itu nggak masuk akal tuh, nggak boleh diaudit. Bukan kerugian negara, Iya. kerugian negara di situ. Bung Dani ya, Ya. tadi kan menyebut PA 212 Ya. ya. PA itu bukan pendek akal ya, Ya. Persaudaraan Alumni 212 yang juga dimuat di channel Refli Harun tuh banyak juga itu peminatnya yang mengatakan sudahlah finish, Prabowo tidak perlu lagi menjadi calon presiden 2024 karena ada catatan ya. Saya kira catatannya karena dia terima jadi Menhan kan, padahal dia the leader of opposition kan mestinya. Bung Dani mengomentari fenomena Prabowo yang masuk kabinet Jokowi jadi Menhan, lalu kemudian prospek 2024 bagaimana? Saya pernah ngomong di channel saya bahwa apa yang dilakukan Prabowo itu ada dua kalimat yang yang bisa dipilih gitu ya. Yang satu itu adalah the art of war atau the art of survival. Itu time will reveal. Oke. Jadi apa yang dilakukan Prabowo sekarang ini itu adalah ini kalimat saya ya, bukan kalimat Prabowo Gerindra, bukan kalimat Prabowo, ini kalimat saya. Itu adalah the art of war atau the art of survival. Antara dua itu. Oke. Dan waktu yang akan membuktikan. And time will tell, time will reveal itu. Nanti kita lihat nanti di pasca 2024. Oke, ini analisisnya masih in between. Tapi sebagai pendukung setia dan bahkan anggota Partai Gerindra, merasa kecewa nggak? Kok tiba-tiba yang tadinya The Little Soekarno, orang menyangkakan The Little Soekarno ya? Begini Bang. Ternyata masuk kolam juga gitu. Kalau kata saya begini. Ya itu tadi, buat kalau itu adalah the art of war, buat saya semua sah-sah saja. Oke. Kan ini kan belum finish. Oke. Jadi yang saya ingin sampaikan ke viewernya Bang Refli Harun untuk kepada orang-orang yang kecewa dengan Prabowo ya, saya pastikan ini belum finish gitu. This is not over yet gitu. Dan sangat mungkin tiba-tiba di tengah jalan berubah. Ya itu tadi. Bukan hanya di 2024 ya. Itu tadi, ini the art of war atau the art of survival. Bang Refli kemarin apa komisaris apa Bang? Terakhir Pelindo 1 saya. Sebelumnya kan Jasa Marga ya. Komisaris utama? Iya. Saya komut utama Jasa Marga independen. Kemudian komisaris utama Pelindo 1 independen. Independen itu berarti bukan dari bukan dari pemegang saham mayoritas. Enggak, maksud saya On the paper. Di atas kertas. Tapi faktanya mau dia independen mau enggak ya yang mencatin ya juga yang ngangkat dan memecat ya tetap aja Menteri BUMN, Kementerian BUMN. Jadi dari sisi governance-nya itu enggak jelas. Harusnya yang namanya komisaris independen itu komisaris yang lebih mewakili kepentingan saham minoritas. Contoh di Jasa Marga misalnya saham minoritasnya kan 30%, itu yang go public kan, 70% pemerintah. Nah, OJK kalau dia sudah melantai di bursa atau dia menyerap dana dari masyarakat melalui misalnya bond dan lain sebagainya, itu mensyaratkan adanya komisaris independen 30% minimal. Nah, saya itu komisaris utama independen. Makanya saya berhenti waktu jadi staf khusus Mensesnek Pratikno kan, 4 bulan berhenti. Sekarang komisaris independen dari Jasa Marga itu sekretaris sekjen ya, sekjen Kementerian Dalam Negeri. Kan bagaimana coba orang yang terafiliasi? Jadi, cuma kalau orang nggak ngomong, waduh, kalau kita ngomong kan paling dibilang sakit hati. Tapi udahlah, pokoknya kita ngomong aja apa adanya, termasuk jabatan rangkap coba. Masuk akal nggak? Wakil menteri menjabat juga sebagai komisaris, bahkan wakil komisaris anak buah Ahok di Pertamina, kan aneh kan? Nah yang begitu-begitu
so long time itu sudah menjadi bancaan. Gitu. Kalau saya mengatakan harusnya yang jadi komisaris itu jangan yang aktif, misalnya sekjen dirjen aktif. Siapa? Pensiunan, mereka yang sudah mengabdi, tenaga masih kuat, track record bagus, wibawa ada, pengalaman ada, kasih kan kesempatan. Toh mereka punya waktu 24 jam kan. Ketimbang sekjen, dirjen, deputi itu nggak kerja. Rata-rata cuma setor nama, datang sekali sebulan, 2 kali sebulan, Terima gaji terima gaji buta. Saya jadi komut, semua cabang saya datangi, bayangkan. Yang perjalanan darat 6 jam saja saya datangi. Dari Riau ke Tembilahan, datangin saya. Kemudian ke Tanjung Balai Asan. Komisaris apa itu? Pelindo 1. Pelindo 1. Tanjung Balai Asan saya datangi. Pulau Nias saya datangi juga. Jadi nggak ada yang nggak saya datangi. Semua cabang saya datangi. Ketika Ngabalin mengatakan, wah kan jadi komisaris itu gampang. Cuma sekali 2 kali sebulan aja kita meeting, kita bisa manage the time. Ya saya bilang ya dia komisaris biasa yang nggak mau berbuat lebih. Kalau nggak mau berbuat lebih, ya begitu doang. Tapi kalau kita mau berbuat lebih, memastikan bahwa pengawasan Beyond call of duty. Iya. Kalau memastikan kan gini, kalau kita nggak ngerti lapangan kan kita dibohongin oleh Direktur direksi utama aja gitu. Karena itu kan kita pastikan lapangannya seperti apa. Jadi ketika kita rapat dengan mereka, kita punya background, punya pengalaman, punya pengetahuan yang cukup gitu. Apalagi orang yang tidak punya background core bisnis itu, misalnya pelabuhan dan jalan tol kan, karena itu kan kekacauan gini nih zaman SBY udah ada belum, Mas? Udah ada. Udah ada kekacauannya. Jadi yang namanya dari masa ke masa selalu begini. BUMN itu jadi bancaan semua orang. Jadi mereka memberikan tambahan pendapatan itu untuk pejabat-pejabat itu dengan memberikan jabatan di BUMN sebagai komisaris atau komisaris utama. Kalau dulu lebih gila lagi, menteri boleh jadi komisaris, sekarang nggak boleh. Nah sekarang, tapi wakil menteri boleh. Tapi masuk akal nggak kira-kira? Seorang menteri itu gajinya berapa mungkin sebulan? 50 juta let's say, atau 100 juta take home pay-nya. Tapi wakil menteri dia bisa gajinya 2 miliar per bulan. Karena 2 miliar itu kita rata-rata dengan tantiemnya, dengan bonusnya. Misalnya seperti Pertamina itu pendapatan per bulan komisarisnya mungkin 1,9 atau 2 miliar ya, pernah kita hitungnya. Tapi begini Bung Dani ya, kita tahu bahwa 2024 usia Prabowo sudah tua sekali ya, mungkin sudah hampir 70 ya. Dan kemudian kita tahu bahwa ada generasi muda yang sangat siap mentas ya. Kita sebutlah Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Ridwan Kamil, ada Hovifah, ada mungkin Agus Harimurti Yudhoyono juga lebih matang juga. Ada pemimpin-pemimpin lainnya, bahkan ada Fadlizon, ada Fahri Hamzah, ada Ahmad Dhani dan lain sebagainya. Kita tidak kekurangan calon pemimpin ya. Tapi kok tiba-tiba Mardigu Warwick nggak disebut? Mardigu Warwick juga ya. Nebeng juga Refli Harun ya. Rocky Gerung ya. Jadi sebenarnya kan banyak sekali bibit pemimpin bangsa. Kenapa kemudian kita masih berpikir mengenai Pak Prabowo yang maaf kata nih ya, karena kan ketua umum partai Gerindra sudah 3 kali kalah dalam pemilihan presiden secara langsung. Di dunia ini nggak ada orang yang kalah berkali-kali lalu kemudian nyalon lagi untuk keempat kalinya. Ada, kalau kata Fadlizon ada. Siapa gitu namanya? Iya, dia Fadlizon tuh referensi Amerika tahun berapa gitu, tahun tahun 1800-an gitu-gitu. Ada juga Winston Churchill, Bang. Iya. Winston Churchill kan kalau kita belajar sejarah dia kan adalah politisi gagal tuh. Iya, tapi Winston Churchill kan dalam sistem pemerintahan parlementer. Parlementer kan tidak dibatasi masa jabatan. Ya. Lalu kemudian pemilihannya kan pemilihan partai, jadi otomatis gitu. Tapi yang saya pelajari dari Cipinang, Bang. Di Cipinang kan juga banyak ahli-ahli politik. Iya. Hampir semua presiden yang usia muda itu adalah boneka. Jadi kalau Prabowo itu menjadi presiden di usia tua, menurut saya ideal. Ideal, tapi barangkali bergeraknya lamban. Ya nggak apa-apa selama dia punya menteri yang baik-baik ya. Gitu selama dia punya menteri yang baik-baik. Yang jelas kalau kayak seperti Obama, menurut
menurut teman-teman saya di Cipinang itu juga boneka. Karena anak-anak muda selalu boneka. George Bush Junior itu boneka. Yang presiden realnya kan Dick Cheney. Jadi itu di Amerika ya? Ya, Ada di contoh Amerika. nggak di tempat lain itu? Di Jawa Timur. ya saya rasa sih Amerika kan menjadi acuan kan, Iya. menjadi acuan demokrasi. Jadi menurut- tua dan muda itu berapa tahun? ya menurut saya acuannya? sih, Ronald Reagan tua kan, 70 dia. ya kan, Ronald Ya. Reagan 70. Menurut saya itu kan tua gitu. Jadi kalau 50-an masih muda. Nah, masih muda, apalagi di bawah 50. Oke. Nah, ini untuk refleksi kita ya. Dua saja yang saya jaga. Satu, tidak boleh personal. Ya. Jadi kita nggak boleh personal. Yang kedua nggak boleh sara. Ah, itu aja. Kalau kita mau aman dari sisi hukum, tapi kalau mau ngambil resiko ya terserah. Enggak lah. Kalau dua itu aman. Makanya orang kalau misalnya mau Ya kayak Rocky Gerung kan selalu yang dia anggap dungu kan kebijakannya, bukan iya, orangnya. iya. Jadi karena itu kita aman. Orang mau mengkritik kita is okay, tapi kalau mengkriminalkan kita pada bagian mana kita? Misalnya contoh menyerang pemerintah. Saya pernah bikin konten judulnya Jokowi divonis melanggar hukum. Itu bukan kata-kata saya. Iya. Itu putusan pengadilan PT UN Jakarta yang ada beritanya juga. Saya bacakan berita lalu saya ulas. Jadi dibilang menyerang pemerintah, di mananya menyerang pemerintah? Jadi enggak. Jadi menurut saya kalau kita di dunia YouTube ini ya juga harus ngerti barriernya juga. Kira-kira apalagi zaman sekarang kan orang kan menunggu kita kita salah. Menunggu kepleset. Begitu kepleset. Saya aja nggak diplesetin. Ini saya nggak kepleset. Jadi kemarin tuntutannya berapa? Bukan masalah tuntutan. Bang Refli tahu nggak vonisnya apa? Apa? Ya nggak tahu kan? Iya. Vonisnya apa? Nggak banyak yang tahu kan? Iya. Vonisnya itu memberikan ujaran kebencian kepada etnis Tionghoa dan umat Kristiani. Oke. Karena tweetnya, redaksinya ya, siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya. Itu menurut hakim itu ditujukan kepada Ahok. Padahal kalimat saya nggak pernah nyebut itu penista agama Islam, juga Iya. siapa saja. Iya benar sih ini. Tapi ya kalau sudah ditarget ya susah. Iya. Padahal KUHP-nya jelas, Mas. KUHP di pasalku itu harus jelas siapa yang disebut. Oh iya. Di KUHP pidana itu kayak gitu. Harus jelas alamat. Kalau menurut R. Susilo ya, KUHP menurut R. Susilo. Oh gitu ya anunya ya, tweetnya nggak kena mestinya. Iya. Siapa saja yang Mendukung penista agama adalah bajingan. Iya. Yang perlu diludahi mukanya. Jadi sebenarnya memang kata-kata itu sendiri kasar. Cuman Ya. memang tidak ditujukan ke. Jadi ada orang lain nggak pantas untuk merasa tersinggung. Karena tidak ke dia. Apalagi dinisbatkan kepada Tionghoa dan umat Kristiani. Iya. Lebih ngaco lagi. Iya. Kalaupun itu misalnya dibilang pendukung Ahok kan nggak cuma Kristiani sama Tionghoa, orang Jawa ada. Iya. Banser juga banyak yang dukung. Dan juga sebenarnya kalau kita pakai kacamata hukum, kata penista agama sendiri itu kan Kriminal. bukan, maksudnya kata-kata yang bukan terminologi hukum, itulah, ya kan? Jadi dia Objek hukum, bukan? dia bukan terminologi di hukum, dia itu apa ya? Karena istilahnya apa di dalam KUHP itu yang dia kena pasal itu, lalu kita Penistaan agama kan? apa ya? Penistaan agama 156 itu penistaan agama. Penistaan agama ya? Iya, penistaan Oke, agama. oke. Nah, itu Jadi itu sebenarnya sama kayak siapa saja yang mendukung peredaran narkoba itu wajib digantung lehernya. Sebenarnya kan sama. Siapa saja yang mendukung pencabulan terhadap anak kecil wajib dipotong kelaminnya. Kan sama sebenarnya. iya ya itu aneh ya, penistaan agama ya. Penistaan agama 156. Makanya saya bilang sama kalau saya Didu dipecat dari Bukit Asam, diberhentiin karena dia mendukung Prabowo. Coba dia mendukung Jokowi kan nggak akan diberhentiin. Iya, Iya kan? itu bukan rahasia, Mas. Iya. Itu bukan rahasia Gitu. udah.
Nah, dulu zaman SBY nggak ada gini-ginian. Iya, relatively Ya. karena gini, kenapa zaman SBY nggak ada? Karena calon presidennya itu pertama 5 tahun 2004, kedua 3. Jadi nggak bipolar begini. Kalau A nggak A B, ya kan? Kalau nggak B A. Makanya saya bilang presidensial threshold itu harus dihapuskan. Biar calon presiden lebih banyak. Ahmad Dhani calon presiden kan nggak pernah masalah. Tapi yang saya curious itu adalah ya, apa yang dicari seorang Ahmad Dhani di dalam berpolitik ya di usia yang tentu tidak lagi muda kan? Sebenarnya passion, Bang. Passion ya. Passion. Sebenarnya kalau passion dari dulu sebenarnya saya sudah punya passion karena Jadi bukan jabatan, bukan posisi. iya apapun gitu, apapun nggak usah harus menjabat juga kan. Kayak sekarang kan saya juga nggak menjabat apa-apa. Tapi kegiatan saya kan bisa dibilang kegiatan politik gitu Iya. kan, apapun itu kan. Yang saya maksud passion itu gini ya saya bangun tidur menghirup nafas yang dipikirin ya politik terus gitu. Bukan musik lagi ya. Ya, Musik hobi. musik sekarang jadi hobi. Ketika lulus SMA, passion saya musik. Makanya Tidak ada yang lain. gara-gara passion yang bersangkutan ini politik, beliau menghubungin saya. Kalau enggak, saya nggak akan pernah kenal dengan Ahmad Dhani. Karena passionnya Refli kan di bidang politik dan hukum. Tapi memang kalau menurut saya memang kalau mau curang, nah, kita kan nggak bilang curang nih ya. Kalau mau curang itu memang paling enak menurut orang IT, paling enak calonnya 2, Mas. Oh iya, memang Iya kan? gampang. Iya. Paling gampang. Secara algoritma, secara metodologinya paling gampang daripada 3. Iya, karena variabelnya kan makin sedikit variabelnya Iya. semakin mudah. Karena itu untuk membuat sebuah skema kecurangan itu dibutuhkan waktu 6 bulan sampai setahun, Mas. Iya. Kalau udah bikin skemanya selama 6 bulan tiba-tiba 3 calonnya, nggak bisa lagi udah, Mas. Infrastruktur untuk kecurangannya itu dibutuhkan 6 bulan sampai setahun. Dan harus 2 calon. Nah, maka dari itu kan kalau mau curang ya memang thresholdnya harus gede supaya calonnya cuma 2. Iya. Makanya Jadi saya kita kalau dalam bahasa hukumnya, dalam bahasa hukum kita menduga kuat, threshold 20% ini digunakan untuk kecurangan. Kita menduga kuat ya. yang menduga itu Dhani kan. Oh iya. Maksudnya kita bukan kami. Tapi kan sesuatu kan ada analisis, ada fakta ya. Yang kita sebutkan ini analisis ya kan. Probabilitas kan, teori probabilitas. Lebih mudah. Kalau Anda mau sorry, curang, aku potong. Kayak misalnya waktu Rocky bilang, saya nggak kepingin pemerintah itu membuat hoax, tapi pemerintah itu adalah pembuat hoax terbaik. Dia nggak bilang pemerintah itu pembuat hoax terbaik, tapi pemerintah ini adalah sebuah institusi yang paling bisa membuat hoax terbaik. Karena apa? Intel dia punya, data dia punya, ya kan, tools semua dia punya. Dia nggak mau pemerintah seperti itu, tapi pemerintah bisa seperti itu. Nah, aku juga sama. Aku nggak bilang bahwa pemilu itu curang, tapi dengan threshold 20% ini bisa membuat pikiran kita menuju ke sana. Jadi gini, kenapa saya dulu waktu di Dewa 19 itu waktu musik ya, saya punya passion di musik. Saya punya confident untuk terjun ke dunia musik. Karena waktu itu ada yang namanya Ari Lasso, ada yang namanya Andra, gitaris saya, Erwin ya. Erwin yang baru meninggal. Yang baru meninggal pemain bass. Jadi tidak ada passion juga ada confident. Ya, tidak hanya diri saya tapi juga teman-teman saya, grup saya, kelompok saya. Nah, sekarang pun juga gitu, Bang. Ada passion, ada confident dan karena ada grup. Ada grup. Sekarang saya punya grup Fadlizon, Fahri Hamzah, Rocky Gerung, itu saya anggap grup saya lah. Sekarang ada baru lagi Refli Harun, ya kan? Nah, yang disebutkan itu sudah tamu Refli Harun semua itu, Rocky Gerung, Fadlizon, Fahri Hamzah. Jadi kalau nggak ada grup, ya kita nggak confident, Bang. Artinya kita ternyata jangan-jangan dibilang barisan sakit hati nanti kita ini. Aduh. Enggak lah, Bang. Insya Allah tidak ya. Insya Allah Gini, yang tidak. perlu saya jelaskan kepada orang-orang ya, yang banyak yang belum tahu, terutama yang berenang di kolam itu.
Saya itu kalau mau berkuasa Bang, dari dulu udah bisa sebenarnya gitu. Oh iya, kalau pemusik terkenal seperti Ahmad Dhani kan gampang sekali Saya sudah mengintervensi istana. Tahun 2013 saya udah diajak taipan besar duduk bersama Surya Paloh untuk masuk ke dalam Nasdem. Kalau seandainya saya okein itu ya, saya sekarang udah kaya raya Bang. Minimal saya pengimpor gula. Sekarang belum kaya raya. Kalau datang ke rumahnya ini kaya raya juga. Minimal ya, tapi minimal udah import gula, minimal udah import solar gitu, nah, minimal itu memang nggak bisa kita lawan. Ya kan? Nah, iya. Tapi itu kan tidak saya lakukan. Sekarang ini yang menarik ini Bang. Hari ini MUI akan melawan undang-undang itu, haluan negara itu. Oh, HIP. Haluan ideologi Pancasila. Ini seru ini Mas. Kalau sampai MUI ngelawan ini seru. Kalau HIP itu saya ada jawaban dua ya. Pertama, bagi sebagian orang karena tidak memuat TAP MPR 25 ya, larangan mengenai ideologi komunis. Tapi kalau saya dari kacamata hukum tata negara, undang-undang itu nggak perlu. Undang-undang HIP. Iya. Kenapa? Karena Pancasila itu kan sumber, wah ini udah serius ya. Pancasila itu kan sumber dari segala sumber hukum. Nah, dia menjadi dasar hukum bagi pembentukan hukum-hukum di bawahnya. Ya. Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR sampai Semua dulu anak-anak Iya, kan? SMP SMA tahunya Pancasila adalah sumber daripada segala Iya. sumber hukum. Dengan adanya HIP ya kan, maka kemudian seolah-olah Pancasila yang merupakan tadi ilham besar tadi mau didegradasikan ke dalam suatu produk undang-undang yang tingkatnya kan di bawah undang-undang dasar. Iya. Padahal Pancasila di atas undang-undang dasar. Oke, katanya ini kan cuma haluan. Tapi kan tidak hanya haluan, di situ akan ada konten. Kan begitu. Padahal kalau kita bisa bicara mengenai konten, penjabaran Pancasila itu kan sudah di batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 misalnya kan. Itu semua kita belajar dulu Iya zaman kan? SMP SMA itu. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau dia masuk dalam undang-undang lagi, maka kemudian itu kan terjadi degradasi. Padahal undang-undang itu cuma untuk melegitimasi untuk sustainability dari BPIP. Biar BPIP nggak dibubarin tuh berikut-berikutnya. Gitu. Salah satunya. Yang kedua adalah kalau kita bicara tentang sejarah, dilemanya dengan ini kan di dalam sejarah Indonesia, politik Indonesia kan ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Ya. Kelompok Islam, kelompok nasionalis. Dari dulu bertentangan. Dan itu Sejak 45. ya, dan itu wajar kan. Walaupun kita berusaha menjadikan diri kita menjadi politik moderat. Cuman yang nggak bisa dibohongi adalah kalau pembicaraan tentang Pancasila itu menurut saya jadi tidak adil. Seolah-olah Pancasila ini identik dengan satu tokoh. Dalam hal ini Bung Karno, ya kan? Dengan pidato 1 Juninya. Padahal kemarin saya dikirimin buku, ada orang yang mengatakan, wah sejak zaman Majapahit, Sriwijaya pun ada Pancasila itu. Berikutnya kita tahu dalam sejarah setelah 1 Juni itu kan ada panitia kecil yang menggodok sampai Piagam Jakarta, sampai kemudian 18 Agustus. Nah kalau misalnya cara penerimaan Pancasila itu adalah karya Bapak dan Ibu bangsa, karya bersama dan tidak diidentikan dengan satu tokoh, dan satu tokoh itu kan punya ideologi, punya masa, punya partai. Ya. Sampai sekarang mulai Soekarno Marhenisme, PNI, kemudian sampai PDI misalnya. Maka kemudian HIP ini akan sangat menguntungkan itu saja. Gitu lah. Karena apalagi kemudian hari lahir Pancasila kemudian bukannya 18 Agustus saat Pancasila diterima sebagai dasar negara dalam pembukaan, tapi 1 Juni yang redaksinya berbeda. Kalau misalnya pada 1 Juni itu dianggap karena Bung Karno yang mengucapkan pertama kali, itu terminologinya, itu pun dia minta nasihat dari seorang ahli bahasa kan. Jadi bukan asli dia yang mengungkapkan kata itu juga gitu. Sementara konten, isinya, rohnya, jiwanya sudah ada sejak zaman Majapahit, zaman Sriwijaya. Redaksional terakhirnya hasil kompromi bapak-bapak, ibu-ibu bangsa kan, mulai Piagam Jakarta, kemudian akhirnya 18. Nah ini yang menurut saya akhirnya partai-partai lain, pihak-pihak lain terutama yang berbasis masa Islam agak malas jadinya. Karena
advantage dia jadi kecil. Nah, tetapi kan kita tahu sekarang pemerintahan Jokowi sekarang banyak didukung oleh kelompok partai nasionalis itu. Dan kelompok-kelompok partai Islam atau berbasis massa Islam ini terpaksa ikut-ikutan. Misalnya PKB misalnya, dibandingkan dekat ke PAN yang Islam modernis ya, Islam kanan, dia lebih ke kelompok sininya. Jadi memang itu tadi mungkin waktu tahun 2013 tuh passion ada, tapi grupnya belum ada gitu loh. Saya nggak yakin dengan grup-grup itu gitu. Hampir semua partai besar udah ngelamar saya waktu itu. 2014 saya ditawarin sama Wiranto. Ya, sudah pastilah. Jadi biasanya partai itu akan menawari orang satu, orang populer biasanya. Iya. Orang banyak duitnya dulu. Ya. Kedua orang populer. Ketiga baru orang cerdas. Keempat orang biasa. Ya. Jadi kalau orang populer dan banyak duitnya dan cerdas pula ya nomor satu dia pasti ya. Ya seperti sejarah kan mencatat, saya kan dekat banget dengan PKB kan. Ya. Kalau mau kekuasaan ya saya tinggal nempel Muhaimin aja pasti dapat kekuasaan lah. Iya. Nah, jadi Pancasila itu mengalami dilema karena dia cenderung captures by the state kalau istilah saya, ya kan? Dibajak oleh negara. Kalau dia sudah dibajak oleh negara, dia jadi alat gebuk bahwa mereka yang mengkritik negara dianggap tidak Pancasilais, anti NKRI dan lain sebagainya. Padahal tapi itu juga baru terjadi setelah SBY. Dulu zaman SBY nggak ada. Zaman SBY nggak ada dan ada zaman Orde Baru. Ya. Zaman Orde Baru ada. Kalau Orde Baru kan memang itu memang UUD yang asli kan. Kalau Bang Refli termasuk orang yang setuju nggak kalau kembali ke UUD 45 yang asli? Nggak setuju ya? Nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Nah, coba why. Kadang-kadang kita itu terlalu terjebak pada romantisme. Ya. Padahal dalam undang-undang dasar itu yang paling penting itu selain jiwa kontennya. Karena ada bagian dari undang-undang dasar itu yang applicable, yang langsung bisa diaplikasikan. Ada yang cuma merupakan jiwa semangat. Nah, yang merupakan jiwa dan semangat itulah yang harus kita pelihara. Tapi konten yang applicable itu kita harus lihat. Contoh misalnya, di dalam undang-undang dasar yang lama itu gampang sekali menjatuhkan presiden. At any time presiden bisa jatuh. Makanya Soekarno jatuh tahun 67. Gus Dur jatuh tahun 2001 karena diserahkan pada subjektivitas DPR saja. DPR dulu. DPR kalau menganggap betul-betul melanggar haluan daripada negara, maka dia akan dikasih peringatan. Padahal tahu nggak GBH itu segini. Mana yang dilanggar kan kita bingung juga kan. Tapi kalau konstelasi politiknya mengatakan dia melanggar, ya sudah dikasih peringatan. Sebulan tidak digubris, peringatan kedua, tidak digubris lagi, atau dianggap tidak dilaksanakan sidang istimewa MPR. Begitu aja. Nah kalau sekarang, kan nggak bisa. Ada, walaupun subjektivitas DPR, ada MK, ya kan? Jadi sehingga MK dianggap sebagai filternya untuk membuktikan bahwa memang tuduhan itu berdasar. Makanya Budiono misalnya ketika jadi wakil presiden, sejak dia dilantik sampai dia kemudian berakhir, kan selalu dituduh soal senturi dan lain sebagainya. Tapi kan tidak pernah bisa DPR untuk mengimpeachnya. Jangankan untuk dibawa ke MK, sepakat di DPR saja tidak pernah terjadi itu kan. Gitu. Karena mereka paham, kalaupun sepakat di DPR, di MK-nya kan belum tentu lolos juga gitu. Lalu berarti UUD amandemen yang sekarang ini berarti lebih ideal daripada UUD 45 yang asli. Iya. Gitu ya. Bukan lebih ideal. Maksud saya beberapa arrangement itu jauh lebih baik. Contoh misalnya pemilihan presiden. Dulu pemilihan presiden oleh MPR. Ya. Masuk akal nggak seorang Pak Harto yang ketua Dewan Pembina Partai Golkar lalu kemudian dicalonkan oleh PDI dan P3 dengan bangganya. Saya pernah dulu sekjen Nikos sekjen PDI itu, wah kami sudah mengelus-elus jago kami, ternyata Pak Harto jagonya itu. Kan aneh, logika kita mengatakan ini 3 partai, kok calonnya cuma 1 dan yang dicalonkan itu adalah ketua Dewan Pembina salah satu partai, kan gak masuk akal. Jadi kenapa begitu? Ya karena Pak Harto menguasai MPR. Yang dipilih kan nggak nyampe 50%, sisanya hasil screening dari Orde Baru. Terakhir kan anggota DPR sebelum reformasi 500 anggota DPR. Dari 500 itu 400 yang dipilih, 100 yang diangkat.
100 yang diangkat dari ABRI dulu. 500 sisanya untuk anggota MPR. Nah, 500 sisa itu kan utusan daerah, utusan golongan, itu semua di screening oleh pemerintah Orde Baru. Ya jelas saja menang terus dia. Nah gitu. Tapi dengan masuk ke politik ini tidak berusaha mempengaruhi teman ya. Misalnya kelompok Dewa gitu untuk ikut juga, atau ini Enggak. soal pribadi Ahmad Dhani aja ya? Ya saya mempengaruhi soal pendidikan politik aja, Bang. Jadi kadang-kadang kayak saya sama Abang ini sebenarnya kita lebih concern kepada pendidikan politik, bukan pendidikan untuk memilih partai-partai tertentu ya. Kita lebih ke pendidikan politik aja, bagaimana. Jadi Gerindra nggak direkomendasikan ini? Siapa itu? Tadi kan bukan memilih partai tertentu, tapi Oh ya, sebenarnya dengan sendirinya. dengan sendirinya, ya. Kenapa saya memilih Gerindra, kan lama-lama orang juga curious juga kan. Kenapa sih kok Gerindra? Kenapa kok nggak masuk Golkar? Kenapa kok nggak masuk Partai Demokrasi Indonesia yang the ruling party ya? The ruling party kan partai yang maha kuasa ya kan? Kenapa kok nggak masuk ke situ gitu kan? Ya, itu kan menjadi sebuah pertanyaan pasti bagi orang-orang yang berpikir sebenarnya. Kenapa saya nggak ke situ? Kalau pasal 33 Pasal 33 itu dulu kecelakaan. Jadi pasal 33 itu justru pasal yang paling bagus di UUD 45 asli. yang baik yang asli maupun yang baru kan masih dipertahankan. Cuma yang baru itu ditambahin dengan efisiensi dan lain sebagainya itu yang orang protes. Cuman persoalannya adalah pasal 33 itu pasal yang cuma enak diomongkan aja. Contoh misalnya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah sekarang dengan undang-undang minerba yang baru misalnya, bayangkan undang-undang minerba yang baru itu kalau tidak disahkan undang-undang minerba itu, maka 8 korporasi besar yang menguasai tambang batu bara itu akan berakhir konsesinya. Sudah ada yang berakhir 2019 dan akan berakhir 2025 yang terakhir. Harus kembali kepada negara yang konsesi puluhan ribu hektar sampai seratusan ribu hektar. Dan negara akan mengeluarkan surat izin usaha penambangan khusus dan itu first optionnya kepada BUMN dan BUMD. Penambang besar ini, Adaro macam-macam ini, boleh mendapatkan konsesi itu lagi dengan cara lelang. Dengan cara, selain lelang itu istilahnya apa ya? Lelang ya, dengan cara bidding begitu. Lalu kemudian maksimal yang bisa dikuasai pun cuma 15.000 hektar. Bagus sekali Undang-Undang 4 2009, tapi undang-undang itulah yang dibidik terus-menerus, kontrak karya apa-apa, yang akhirnya nggak jalan undang-undang yang 4 2009 itu. Kenapa? Karena tadi mereka pengen menguasai lagi tambang tanpa harus kemudian bidding dan tidak dikurangi penguasaannya. Bayangkan coba, pemerintah membela yang begitu, bukan membela BUMN dan negara. Tapi begini, kita boleh ya masalah keluarga sedikit, boleh. Ya, Bung Dhani ya. Ada Al-Dul ya. Wah, semua Republik Indonesia tahu itu, terutama cewek-cewek tahu semua nih Al-Dul ya. Kegantengannya ya, memang bapaknya begini soalnya kan. Mereka diarahkan kemana? Apakah mengikuti passion harus ayahnya atau terserah mereka atau musik atau bagaimana? Kalau saya Al-Dul itu kan mereka punya darah Cokro Aminoto ya, harusnya passion politiknya lebih tinggi daripada saya, harusnya ya. Oh Kak, dari Maya, ibunya ya, dari Maya istri ya. saya yang pertama kan mereka punya darah Cokro Aminoto. Harusnya mereka lebih passion kepada politik seharusnya. Cokro Aminoto itu guru politik, tokoh-tokoh politik di Indonesia. Iya, Termasuk jadi seharusnya saya nggak perlu memaksa mereka harusnya gitu loh. Tapi so far mereka masih takut. mungkin melihat bapaknya baru mau terjun ke politik masuk penjara. Undang-undang zaman SBY itu mensyaratkan tahun 2009 mensyaratkan itu kembali kepada negara dulu. Tapi itu yang selalu dihalang-halangi dengan lobby. Kan banyak tuh contoh misalnya undang-undang penyiaran. Undang-undang penyiaran itu kan nggak jalan karena lobby the giant kan, lobby swasta, stasiun swasta yang besar kan. Karena undang-undang penyiaran itu memasukin era digital. Kalau sudah di era digital, stasiun televisi besar kan nggak penting.
Karena yang penting kan platform, orang semua bisa bawa TV kan kalau masuk platform digital misalnya. Nah ini kita secara Termasuk yang harus biasanya- bikin smelter itu 2009 kan? Nah, ya yang Ya kan? 4 2009. Jadi waktu itu Nggak boleh mentah. Raw materials nggak boleh. Nggak boleh mentah, harus diolah di sini Harus dulu. diolah di sini. Tapi waktu itu ada konspirasinya juga dugaannya. Karena smelter itu kapasitasnya nggak kuat. Nah sehingga ada surplus dalam negeri, internasional kekurangan pasokan, kemudian dulu ada istilahnya apa? Saya tahu dari Faisal Basri, rasional aluminium itu menikmati windfall benefit, ya kan? Lalu kemudian itulah yang kemudian berinvestasi di Indonesia juga. Wah macam-macam lah pokoknya. Jadi sebenarnya yang namanya free riders ini banyak ya. Di pemerintahan manapun ada begitu. Makanya kan pentingnya kontrol masyarakat kan terhadap Sebenarnya semua menurut saya sih kebijakan. pentingnya presiden yang memang tahu hutan belantara Indonesia Raya ini. Iya. Kalau nggak tahu, waduh. Pertama tahu, kedua tidak terbelenggu. Iya. Nah masalahnya ini kan nggak tahu juga kita, tapi yang jelas terbelenggu. Kalau nggak tahu pasti. Karena Tapi juga Pak Jokowi kan bukan orang Jakarta. Ya. Ya kan itu kan salah satu kelemahan Pak Jokowi kan itu, dia bukan orang Jakarta, bukan orang yang besar di Jakarta. Jadi kalau misalnya pengetahuan soal good cop bad cop mungkin aku lebih tahu. Ya. Soal tentara nakal dan tentara baik aku mungkin lebih tahu. Ya. Arab Saingannya tentara beliau. Saingannya beliau. Ya, ruang lingkupnya kan soalnya di Solo gitu. Jadi memang agak rumit. Kalau lagu apa yang paling disenangi Dan? Maksudnya Dari semua lagu tuh yang paling disukai? laguku. Iya. Enggak ada fanatis, enggak. Nah, kan biasanya kan ada karena sejarah. Favorit enggak ada sih, enggak ada. Nggak ada ya. Yang paling berkesan? Juga enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Lagu itu kayak anak sih soalnya. Oke. Semua harus disukai. Enggak semua harus disukai. Karena Dulu, kita mungkin dulu ada, sekarang enggak. Kalau favorit sih ada kayaknya. Iya. Favorit ada, favoritku ya. Itu lagu buat bandku sendiri tuh, bukan buat Dewan. Judulnya Istimewa. Sampai judul lagunya aja aku kasih kata istimewa. Tapi kok nggak pernah, jarang denger. Ya, karena itu muncul di tahun 2011, 2012 di saat emang kita lagi nggak punya kendaraan untuk promosi. Kalau saya senang itu loh, syair Rodo Maksa ya. Aku bisa membuatmu, jatuh cinta kepada. Ada versi Arabnya tuh lagu itu? Ada ya. Itu pasti ada jalan ceritanya dong itu pasti. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Itu aku malah liriknya tuh terinspirasi lagu Barat malah. Oke. Kalau itu judulnya I Cannot Make You Love Me. Oh. Cause I can make you love me if you don't. Dari situ aku kembangkan menjadi lirik sendiri. Nice. Kalau itu kan aku nggak bisa memaksamu untuk mencintaiku jika kamu tidak mencintaiku. Nah, ini tinggal aku balik aja. Liriknya. Dari situ aku kembangin sendiri bahasanya. Jadi bukan pengalaman pribadi, meskipun sepertinya pengalaman pribadi ya. Iya. Kalau ditanya soal lagu Pupus segala macam gitu, aku nggak pernah mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Tidak ada satupun perempuan yang aku suka yang nggak mau. Tapi kan aku harus membuat lagu seperti itu gitu, Iya. supaya orang lain bisa merasakan kan. Iya. Merasakan gagal gitu ya. Padahal yang buat nggak pernah gagal. Tapi asik ya. Itu syair-syair ada yang bikin juga atau Dani sendiri semua? Aku semua yang bikin tadi. Oke. Aku terbiasa. Aku tuh di musik tuh dari A to Z mas. Oh iya. Dari A to Z, dari masang kabel sampai mixing sampai mastering aku semua kuasai. Makanya dia mau masuk politik yang musik udah tamat ya. Sudah kultur. Sudah hafal. Ya kayaknya di dunia tuh juga mungkin cuma aku loh mas di dunia itu yang dia bikin lirik, bikin musik, ngaransemen, produce, arranger, sampai desain campur.
Dulu Mas waktu yang saya mau naik layar itu loh, yang tiba-tiba Mas Gibran lalu yang wanita paling cantik. Oh iya. Itu kan pas mau lusanya mau main di tempat aku kan, ujung-ujung Mas. Wanita paling cantik di negeri Indonesia itu. Iya. Tapi kalau seniman itu kalau ada ilham langsung ya bisa ya. Harus. Iya. Jangan ditunda, malah ditunda moodnya. Sama sebenarnya sama seperti filosofer juga sih. Filosofer tuh ya kayak pena kan. Kalau Imam Ali pernah bicara jika ilham itu adalah sebuah binatang buruan, maka pena itu adalah tombaknya. Di antara tiga ini sebenarnya yang paling dekat ke politik apa? L ya. Sebenarnya Al sama L itu sama-sama di dalam alam bawah sadar mereka udah ngefans sama Rocky Gerung, mereka udah ngefans sama Fahri Hamzah, sama Fadlizon. Ya itu mau nggak mau sebenarnya udah terracuni sebenarnya. Sudah kena virus ya, sudah COVID, sudah kena COVID. Kalau dalam bahasa Orde Baru Bang, udah terinfiltrasi. Terindoktrinasi. Ya, terinfiltrasi lebih dalam lagi. Infiltrasi. Apa bedanya indoktrinasi sama infiltrasi? Infiltrasi itu dicekoki. Indoktrin? Kalau indoktrinasi dicekokin, kalau infiltrasi itu masuk lambat-lambat tuh. Tak terasa ya? Tak terasa. Iya, itu memang bahaya. Iya, berarti infiltrasi itu sebenarnya Bang. Cuma sama-sama mematikan. Cuma bedanya agak kasar, satunya diam-diam matinya ya. Sekarang ada handphone. Bisa voice text. Sekarang ada handphone, kita rekam di sini Mas. Terus aku lupa passwordnya. Hilang di reset. Hilang juga. Iya, aku kan rajin nulis dari tahun 2016 kan rajin nulis aku. Tulisan-tulisan pendek, kalau misalnya di Tempo tuh kayak kolomnya Gunawan tuh Mas, pendek-pendek nggak panjang-panjang. Tapi kan jadi di WA aja aku tulis di WA, ada banyak yang bagus-bagus. Bikin password malam-malam, paginya lupa passwordnya. Gila. Udah di reset, hilang semua tuh. Mesti mulai dari awal lagi. Tapi kadang-kadang keluar di YouTube, makanya sekarang ini kalau ada ilham, nah YouTube sekarang jadi ini ya. Udah nggak mungkin hilang kalau di YouTube dah. Iya. Hah? Kecuali kita di ban sama Amerika, YouTube-nya dihilangin juga selesai kita ada. Pertama di ban Amerika, kedua di ban pemerintah. Iya. Mudah-mudahan nggak pernah terjadi. Aku tuh Mas, kayaknya aku satu-satunya manusia Indonesia yang WA-nya di ban. Bangun tidur WA aku nggak ada Mas. Iya nggak ada WA-nya. Hilang dan nggak bisa download. Karena waktu itu aku punya 500 WAG politik. Jadi kalau mau share tulisan langsung ke 500 WAG politik. Wah itu langsung viral biasanya. Bangun tidur nggak ada, gila nggak ada. Tapi memang kalau susahnya medsos ini kan ada report. Jadi kalau orang nge-report ke WA-nya, ke YouTube-nya, itu kita bisa di-ban, itu susahnya. Iya. Dan juga kalau ada ini bisa disita. Kalau misalnya ada ya kayak kasus kriminal ini disita, jadi kita nggak bisa lagi menggunakannya. Kayak aku, Twitterku 2,5 juta disita ya selesai. Langsung. Gara-gara maki-maki pendukung penista agama. Saya ingin Bung Dhani mengungkapkan 1 kata, 2 kata, 3 kata, 4 kata, 5 kata, terserah lah berapa kata, tapi satu-satu ya, yang mewakili kepribadian, karakter, obsesi, cita-cita, keinginan, apapun namanya, gairah seorang Ahmad Dhani. 1 kata. Kalau saya mengutip Ali Mokhtar Ngabalin aja. Iya. Konsisten. Dulu aku sama Once berdebat soal makna rezim. Menurut Once rezim itu tidak harus negatif, tapi menurut saya rezim itu negatif. Nggak tahu Once kenapa dia berpikiran bahwa rezim. Itu makna peyoratif. Iya kan? Negatif kan, peyoratif kan? Ada bahasa yang dulunya dia netral, bahkan positif jadi negatif. Itu kalau gaya bahasanya dia jadi peyoratif. Contoh misalnya indoktrinasi. Ya.
Dulu tuh biasa, Dulu netral. biasa, bahkan bagus-bagus saja. Bahkan Bung Karno ada bikin 7 bahan pokok indoktrinasi. Iya. Begitu zaman Soeharto, kata-kata indoktrinasi itu kata-kata yang negatif. Sekarang Berubah juga nilainya. Berubah nilainya. Itu namanya menjadi maknanya jadi negatif, peyoratif. Kreatif. Termasuk propaganda. Iya. Dulu mungkin juga netral-netral aja ya. Iya. Gara-gara Hitler, gara-gara Joseph Goebbels, Iya. jadi negatif. Jadi maksudnya Once mungkin benar juga dulu rezim. Tapi kalau rezim gimana? Kalau rezim itu ya kalau bahasanya kan awalnya netral rezim. Awalnya netral ya. Ya, tapi kemudian menjadi ada rasa bahasa itu. Nah, rasa bahasa itu yang kemudian tidak kita temukan di kamus karena itu kan gejala sosiologis kan. Kenapa suatu bahasa satu kata itu lebih jelek dibandingkan yang lain misalnya? Band mana yang menurut Ahmad Dhani favorit? Di Indonesia. Di Indonesia aja. Kalau Di luar negeri Indonesia terlalu ya, jauh. saya favorit menurut saya Noah sama Naif. Noah sama Naif Ya, ya. Noah sama Naif ya. Kalau Kalau penyanyi? kalau itu kan yang band yang yang junior ya. ya Ya kalau yang senior ya tahun 70-an tahun enggak, kalau senior ya yang membuat format Dewa itu ya kita memang menggabungkan Club Project dengan Slang. Itulah Oke. Dewa. Oke, Gitu. jadi Club Project dan Slang juga ya. Club Project dan Slang itu yang membentuk Dewa, karakter Dewa. Karakter Dewa itu. Kalau penyanyi? Penyanyi saya sendiri.